Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mister di pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke tema 8, pertemuan pertama dengan materi cerita fiksi. Oke, mari kita lihat. Cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah karya berupa karangan bebas yang memiliki sifat khayalan, tidak nyata atau imajinatif. Di sini cerita fiksi punya macam-macamnya. Ternyata cerita fiksi ada dua macam, yaitu fiksi imajinatif dan fiksi ilmiah. Di sini ada keterangannya. Fiksi imajinatif itu dibuat berdasarkan imajinasi, sedangkan fiksi ilmiah itu dibuat berdasarkan analisis ilmiah. Ciri-ciri cerita fiksi ada 5. Yang pertama itu adalah isi cerita berdasarkan imajinasi pengarang. Yang kedua, bahasa yang digunakan yaitu bahasa komunikatif, tidak baku. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang terakhir, mengandung pesan moral tertentu. Cerita fiksi juga memiliki unsur-unsur. Di sini ada 7 unsur. Yang pertama ada tema, yaitu pokok pikiran atau ide pokok cerita. Yang kedua plot atau alur, yaitu rangkaian ceritanya. Yang ketiga ada setting, yaitu tempat atau lokasi terjadinya cerita. Yang keempat ada penokohan atau perwatakan, yaitu cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kelima ada tokoh, yaitu orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Jenisnya ada 3 seperti yang pernah kita jelaskan, yaitu protagonis, itu pemeran baik, antagonis, pemeran jahat, dan tritagonis, itu penengah atau teman dari protagonis atau teman dari antagonis. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang kita sudah pernah bahas dalam unsur-unsur cerita. Yang terakhir ada amanat. Setelah unsur-unsur, di sini kita akan dijelaskan tentang jenis-jenis cerita fiksi. Ada apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama ada cerita jenaka. Cerita ini berisikan kecerdikan seseorang yang menimbulkan tawa serta terkesan menggembirakan karena kelucuannya. Contohnya cerita jenaka itu adalah cerita Abu Nawas. Yang berikutnya ada mitos. Mitos, cerita ini memiliki latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Contoh dari mitos yaitu Dewi Sri dan Putri dari Bambu. Yang berikutnya ada legenda. Cerita ini mengisikan riwayat terjadinya suatu wilayah atau tempat, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian yang dianggap benar-benar terjadi di suatu daerah. Contohnya itu cerita Gunung Tangkuban Perahu dan Malin Kundang. Di jenis-jenis berikutnya ada fabel. Cerita ini menceritakan tokoh-tokoh hewan yang perilaku dan karakternya menyerupai manusia. Contohnya kelinci dan kura-kura serta kancil dan pak tani. Cerita fabel juga sering kalian temukan di komik-komik yang bersebaran. Selanjutnya ada jenis cerita fiksi saga. Cerita ini berhubungan dengan sejarah yang menceritakan keberanian manusia. Contohnya itu cerita Dharma Wulan dan Ciung Wanara. Yang berikutnya ada epos. Epos adalah cerita kepahlawanan. Contohnya itu cerita Ramayana dan Mahabharata. Nah, ini jenis-jenis cerita fiksi berikutnya adalah dongeng. Sangat familiar dan sangat sering kita dengar. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi yang berisikan kisah atau perjalanan seseorang, tokoh yang menimbulkan humor. Humor itu kelucuan, jenaka. Contohnya itu Aji Saka. Bisa kalian lihat cerita tentang Aji Saka. Berikutnya ada cerita pendek atau biasa kita sebut cerpen. Cerpen adalah cerita tentang hidup manusia secara sekilas yang disajikan dengan padat dan langsung pada tujuan. Contohnya cerpen anak pada majalah atau surat kabar atau bisa dicari di internet. Oke. Yang terakhir ada
novel. Novel adalah cerita dengan alur yang sangat panjang atau cukup sedang yang bersifat imajinatif dan menceritakan kehidupan manusia dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh dari novel ini adalah novel Laskar Pelangi yang sudah diterbitkan dalam bentuk film. Nah, jadi film Laskar Pelangi itu berawal dari novel. Oke, sekarang kita bisa mengerjakan tugas hari ini. Silakan buka MRT 4D-nya halaman 10 bagian A nomor 1 sampai 8, halaman 13 bagian B nomor 1 sampai 3, halaman 15 bagian A nomor 1 sampai 6, halaman 17 bagian B nomor 1 dan 2. Dikumpulkan secepat mungkin. Kalau kalian sudah selesai hari ini atau jam, menit, detik saat ini juga sudah selesai, boleh dikumpulkan dalam bentuk foto. Oke. Jika belum, besok bisa Mister nilai. Mister akan tunggu selama 1 pekan. Selesailah sudah pertemuan kita kali ini. Mister ucapkan thank you atas perhatiannya. Semoga materi yang Mister sampaikan dapat diterima dan dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi Mister. Oke, Mister akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.